Bayangkan jika setiap hubungan dalam hidup Anda, dengan pasangan, teman, keluarga, hingga rekan kerja, dapat berjalan lebih harmonis tanpa konflik yang melelahkan. Terdengar mustahil? Faktanya, hampir 70% masalah dalam hubungan disebabkan oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita seringkali menaruh harapan besar pada orang lain tanpa benar-benar menyadari atau mengomunikasikannya. Namun, bagaimana jika rahasia untuk memperbaiki hubungan ini tidak terletak pada meminta lebih dari orang lain, melainkan pada cara kita melihat mereka? Ada satu kebiasaan sederhana, berakar dari kebijaksanaan Stoik kuno, yang mampu meredakan konflik, membangun rasa saling pengertian, dan memperkuat hubungan. Kebiasaan ini bukan tentang menyerah atau menerima perlakuan buruk, melainkan tentang melepaskan beban ekspektasi yang tidak realistis. Kebiasaan ini tidak hanya akan mengubah cara Anda berhubungan dengan orang lain, tetapi juga membawa kedamaian batin yang selama ini Anda cari. Mari kita telusuri bersama bagaimana kebiasaan ini dapat menjadi kunci bagi hubungan yang lebih sehat dan bahagia. 1. Ekspektasi. Akar masalah dalam hubungan. Dalam setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, teman, keluarga, atau rekan kerja, kita seringkali tanpa sadar membawa naskah tak terlihat ke dalam interaksi kita. Naskah ini berisi serangkaian ekspektasi. Bagaimana mereka seharusnya bersikap, berbicara, atau merespons kebutuhan kita. Ekspektasi ini terasa begitu alami bagi kita, seolah-olah semua orang seharusnya memahaminya tanpa perlu kita ucapkan. Tetapi, inilah sumber utama dari begitu banyak konflik dalam hubungan. Ekspektasi yang tidak terpenuhi. Bayangkan situasi ini. Anda pulang dari hari yang melelahkan dan berharap pasangan Anda akan menyadari betapa stresnya Anda, lalu menawarkan bantuan atau pelukan hangat. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka sibuk dengan ponsel atau pekerjaannya. Dalam hati, Anda mungkin berpikir, jika dia benar-benar peduli, dia pasti tahu saya membutuhkan perhatian sekarang. Kekecewaan itu muncul bukan hanya karena pasangan Anda tidak memberikan perhatian, tetapi karena Anda merasa mereka gagal memenuhi sesuatu yang, menurut Anda, sudah seharusnya mereka pahami. Disinilah ekspektasi yang tidak diucapkan mulai membangun dinding di antara kalian. Hal serupa terjadi dalam hubungan persahabatan. Mungkin Anda pernah berada di situasi di mana Anda sangat membutuhkan dukungan teman, tetapi respons mereka terasa dingin atau bahkan tidak ada. Anda berpikir, kalau aku ada di posisinya, aku pasti langsung datang untuk membantu. Tetapi kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Anda mulai merasa tidak dihargai, bahkan menganggap teman Anda tidak peduli, meskipun mungkin mereka sedang sibuk dengan masalah mereka sendiri. Di tempat kerja, ekspektasi yang tidak terpenuhi juga dapat menciptakan frustrasi besar. Misalnya, Anda mengerjakan proyek dengan penuh dedikasi, tetapi rekan kerja tampak kurang serius atau tidak memenuhi standar yang Anda harapkan. Anda berpikir, mengapa dia tidak bekerja sekeras saya? Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini soal rasa tanggung jawab. Tetapi apakah Anda pernah memastikan bahwa standar Anda telah dijelaskan dengan jelas? Atau hanya mengandalkan asumsi bahwa semua orang memiliki nilai yang sama seperti Anda? Masalah utama dari ekspektasi adalah sifatnya yang tidak terlihat dan seringkali tidak diucapkan. Kita merasa bahwa harapan kita begitu wajar, sehingga orang lain pasti memahaminya. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki cara pandang, prioritas, dan latar belakang yang berbeda. Apa yang tampak jelas bagi kita mungkin sama sekali tidak terpikirkan oleh orang lain. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang merayakan ulang tahun besar-besaran mungkin menganggap wajar jika teman-temannya melakukan hal yang sama. Sebaliknya, bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan tradisi tersebut, ulang tahun hanyalah hari biasa. Selain itu, ekspektasi seringkali menjadi cara kita mencari rasa kendali dalam hubungan. Dengan menetapkan standar, kita merasa dapat memprediksi bagaimana orang lain akan bersikap. Ini memberikan rasa aman, terutama dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita merasa dunia menjadi tidak stabil. Rasa ketidakstabilan ini seringkali memicu frustrasi yang diarahkan pada orang lain. Pasangan,
teman, atau rekan kerja, karena mereka tidak memenuhi naskah yang kita tuliskan untuk mereka. Ekspektasi yang tidak terpenuhi juga memperparah konflik karena melibatkan emosi mendalam. Ketika pasangan lupa hari ulang tahun pernikahan, itu bukan sekadar soal tanggal yang terlewat. Anda mungkin menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka tidak peduli. Ketika teman tidak hadir di acara penting Anda, itu terasa seperti pengabaian terhadap nilai persahabatan. Cerita-cerita ini yang kita ciptakan di kepala kita memperbesar luka yang sebenarnya bisa saja tidak disengaja. Tanpa disadari, kita memupuk perasaan kecewa, marah, atau bahkan dendam, yang pada akhirnya membangun jarak emosional di antara kita dan orang-orang yang kita pedulikan. Masalah lain yang muncul dari ekspektasi adalah kebiasaan menyalahkan. Ketika seseorang tidak memenuhi harapan kita cenderung menyalahkan mereka alih-alih bertanya pada diri sendiri, apakah harapan itu sudah dikomunikasikan dengan jelas? Kita lupa bahwa mereka adalah individu dengan kehidupan, tantangan, dan perspektifnya sendiri. Dalam hubungan, menyalahkan hanya akan memperburuk situasi. Alih-alih mencari solusi, kita terjebak dalam siklus saling menyalahkan yang merusak hubungan lebih dalam. Pada akhirnya, ekspektasi yang tidak realistis bukan hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga membawa beban emosional yang besar bagi diri kita sendiri. Ketika kita terus-menerus merasa kecewa, frustrasi, atau tidak dihargai, hubungan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru menjadi sumber stres. Tanpa disadari, kita menciptakan pola pikir negatif yang memperkuat keyakinan bahwa orang lain selalu mengecewakan. Padahal masalah utamanya mungkin ada pada cara kita memandang hubungan itu sendiri. Menyadari bahwa ekspektasi adalah akar dari banyak masalah hubungan adalah langkah pertama menuju perubahan. Ketika kita memahami bahwa sebagian besar ekspektasi kita adalah hasil dari pengalaman pribadi dan tidak selalu adil untuk diterapkan pada orang lain, kita mulai membuka diri untuk menerima kenyataan. Inilah awal dari hubungan yang lebih sehat, di mana kita belajar untuk melihat orang lain sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dengan langkah ini, kita tidak hanya menyelamatkan hubungan kita, tetapi juga membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. 2. Mengapa ekspektasi tidak realistis timbul? Ekspektasi adalah sesuatu yang sangat alami dalam kehidupan manusia. Ia terbentuk secara halus dari berbagai pengalaman, nilai-nilai yang kita pelajari, dan lingkungan tempat kita tumbuh. Namun, meskipun ekspektasi ini terasa wajar bagi kita, seringkali mereka menjadi jebakan yang sulit kita hindari. Untuk memahami mengapa ekspektasi tidak realistis dapat muncul dan mengakar begitu kuat, kita perlu menelusuri asal-usulnya yang tersembunyi dalam 3 elemen utama: pengalaman masa lalu, kebutuhan psikologis, dan cara kita memandang dunia. Pertama, pengalaman masa lalu membentuk ekspektasi kita secara mendalam. Bayangkan seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang sangat memperhatikan hal-hal kecil, seperti mengucapkan terima kasih, mengingat ulang tahun, atau memberi kejutan kecil untuk menunjukkan rasa sayang. Bagi individu ini, perhatian semacam itu menjadi standar hubungan. Ketika mereka memasuki hubungan baru, mereka membawa harapan bahwa pasangan atau teman mereka akan bertindak dengan cara yang sama. Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan di mana ekspresi kasih sayang lebih bersifat praktis, seperti menyediakan kebutuhan materi daripada kata-kata atau tindakan simbolis, akan memiliki ekspektasi yang sangat berbeda. Di sini, pengalaman masa lalu menciptakan peta mental yang menjadi acuan kita dalam menilai hubungan. Namun, masalah muncul ketika kita lupa bahwa tidak semua orang memiliki pengalaman atau nilai yang sama dengan kita. Misalnya, jika Anda terbiasa dengan tradisi keluarga yang merayakan momen-momen kecil seperti ulang tahun atau hari jadi, Anda mungkin merasa kecewa jika pasangan Anda menganggap hari-hari itu sebagai hal biasa. Anda mungkin berpikir, kenapa dia tidak bisa mengerti betapa pentingnya ini bagi saya? Tetapi kenyataannya, pasangan Anda mungkin tumbuh dalam keluarga di mana perhatian ditunjukkan dengan cara yang berbeda,
dan mereka tidak pernah diajarkan untuk memberikan prioritas pada hal-hal tersebut. Ekspektasi Anda tampak wajar bagi Anda, tetapi bagi mereka, itu mungkin tidak pernah terlintas di pikiran. Kedua, kebutuhan psikologis juga berperan besar dalam menciptakan ekspektasi. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Ekspektasi seringkali menjadi cara kita mencari validasi atas kebutuhan-kebutuhan ini. Misalnya, jika Anda merasa insecure dalam hubungan, Anda mungkin memiliki harapan yang lebih besar agar pasangan Anda terus-menerus menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Anda mungkin berharap mereka selalu memahami perasaan Anda tanpa perlu Anda jelaskan. Harapan ini sebenarnya adalah cerminan dari kebutuhan Anda untuk merasa aman secara emosional. Namun, ketika pasangan Anda tidak memenuhi harapan ini, rasa tidak aman Anda semakin besar, dan Anda mungkin mulai menyalahkan mereka atas ketidaknyamanan yang Anda rasakan. Hal yang sama berlaku dalam hubungan profesional. Jika Anda merasa nilai Anda di tempat kerja tidak dihargai, Anda mungkin memiliki ekspektasi tinggi terhadap atasan atau rekan kerja untuk mengakui kontribusi Anda. Ketika pengakuan itu tidak datang, Anda merasa diabaikan atau bahkan diremehkan. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa mungkin atasan Anda tidak menyadari ekspektasi Anda karena Anda tidak pernah mengungkapkannya secara langsung? Atau bahwa mereka memiliki prioritas yang berbeda yang membuat mereka tidak fokus pada pengakuan individual? Kebutuhan psikologis Anda untuk dihargai, meskipun valid, menciptakan ekspektasi yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga, cara kita memandang dunia juga memengaruhi ekspektasi kita. Setiap orang memiliki perspektif unik yang dibentuk oleh budaya, lingkungan, dan nilai-nilai pribadi. Perspektif ini seringkali menjadi kacamata yang kita gunakan untuk menilai perilaku orang lain. Jika Anda adalah seseorang yang menghargai ketepatan waktu, Anda mungkin merasa kesal ketika teman datang terlambat, menganggap hal itu sebagai tanda ketidakhormatan. Tetapi bagi teman Anda, keterlambatan mungkin bukan masalah besar, terutama jika mereka tumbuh dalam budaya yang lebih santai terhadap waktu. Perspektif Anda tentang apa yang benar dan salah tidak selalu sama dengan perspektif orang lain, tetapi seringkali kita lupa hal ini. Selain itu, ekspektasi juga berakar pada kebutuhan manusia untuk mencari prediktabilitas. Dunia adalah tempat yang tidak pasti, dan kita sering merasa nyaman ketika kita dapat memprediksi perilaku orang lain. Dengan menetapkan ekspektasi, kita menciptakan ilusi kendali. Misalnya, jika Anda mengharapkan pasangan Anda untuk selalu menelepon setiap malam sebelum tidur, itu memberikan rasa tenang dan stabilitas. Namun ketika pasangan Anda tidak menelepon karena alasan tertentu, rasa aman Anda terganggu. Anda mungkin mulai merasa tidak dihargai atau diabaikan, meskipun sebenarnya mereka hanya sibuk atau kelelahan. Ilusi kendali yang diciptakan ekspektasi seringkali membuat kita sulit menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, ada lapisan psikologis yang lebih dalam yang memperumit ekspektasi. Kecenderungan manusia untuk mempersonalisasi dan membaca pikiran. Ketika harapan kita tidak terpenuhi, kita seringkali mengambilnya secara pribadi. Misalnya, jika seorang teman tidak segera membalas pesan Anda mungkin berpikir, dia pasti marah padaku, atau dia tidak peduli pada persahabatan ini. Padahal, alasan di balik tindakan mereka mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Mereka mungkin hanya sibuk atau lupa. Selain itu, kita cenderung menganggap orang lain harus tahu apa yang kita inginkan tanpa kita perlu mengatakannya. Ini dikenal sebagai mind reading dalam psikologi, dan ini adalah salah satu penyebab utama kesalahpahaman dalam hubungan. Kita berharap orang lain memahami kebutuhan dan perasaan kita seolah-olah mereka bisa membaca pikiran kita, tetapi ini jarang terjadi. Singkatnya, ekspektasi tidak realistis timbul karena kombinasi kompleks dari pengalaman masa lalu, kebutuhan psikologis, dan cara pandang kita terhadap dunia. Ekspektasi ini terasa begitu wajar, sehingga kita jarang mempertanyakan apakah mereka realistis atau adil bagi orang lain. Kita sering lupa bahwa setiap individu membawa latar belakang, nilai,
dan prioritas yang berbeda ke dalam setiap hubungan. Memahami asal-usul ekspektasi ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari jebakan emosional yang mereka ciptakan. Dengan menyadari bahwa ekspektasi adalah produk dari pikiran kita sendiri, kita dapat mulai membuka ruang untuk empati, penerimaan, dan hubungan yang lebih autentik. 3. Dampak ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, rasa kecewa dan frustrasi seringkali menjadi respons pertama yang muncul. Namun, dampaknya tidak hanya berhenti di situ. Ekspektasi yang tidak terpenuhi memiliki konsekuensi yang jauh lebih dalam, yang perlahan-lahan merusak hubungan, mengikis kepercayaan, dan menciptakan jarak emosional yang sulit dijembatani. Bagian ini akan menggali bagaimana ekspektasi yang tidak terpenuhi dapat menciptakan pola-pola destruktif dalam hubungan, baik secara emosional maupun psikologis. Ekspektasi seringkali berfungsi sebagai kerangka mental yang kita gunakan untuk memahami dunia dan orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang gagal memenuhi ekspektasi itu, kita tidak hanya merasa kecewa, tetapi juga sering menafsirkannya sebagai serangan pribadi. Contohnya, ketika pasangan lupa memberikan ucapan selamat pada hari ulang tahun Anda mungkin merasa bahwa mereka tidak peduli atau tidak menghargai Anda. Perasaan itu bukan hanya soal ulang tahun yang terlewat, tetapi juga tentang makna emosional yang Anda lampirkan pada tindakan itu. Apakah mereka peduli, memahami Anda, dan menghargai hubungan yang ada? Ekspektasi yang tidak terpenuhi seringkali menjadi kaca pembesar yang memperburuk perasaan kita, bahkan ketika tindakan itu sebenarnya tidak disengaja. Lebih jauh lagi, ekspektasi yang tidak terpenuhi cenderung melahirkan cerita-cerita negatif dalam pikiran kita. Misalnya, ketika seorang teman tidak segera membalas pesan Anda mungkin mulai berpikir, dia pasti tidak peduli lagi pada persahabatan ini. Atau ketika rekan kerja tidak memberikan hasil yang Anda harapkan, Anda mungkin berpikir, dia sengaja tidak bekerja keras karena tahu saya yang harus menanggung akibatnya. Cerita-cerita ini, meskipun jarang didasarkan pada kenyataan, memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita mulai memperlakukan mereka dengan penuh kecurigaan, rasa frustrasi, atau bahkan kemarahan, yang pada akhirnya menciptakan lingkaran setan, di mana hubungan semakin tegang dan sulit diperbaiki. Dampak lain dari ekspektasi yang tidak terpenuhi adalah terciptanya pola komunikasi yang tidak sehat. Ketika kita merasa kecewa, seringkali kita memilih untuk tidak menyuarakan perasaan tersebut secara langsung. Alih-alih berbicara terbuka, kita memilih untuk diam, berharap orang lain menyadari kesalahan mereka. Namun, diam ini seringkali diartikan sebagai persetujuan atau ketidakpedulian oleh orang lain, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mengecewakan Anda. Akibatnya, rasa kecewa Anda semakin dalam, dan orang lain tetap tidak mengetahui apa yang salah. Komunikasi yang terputus ini menciptakan jurang emosional yang semakin lebar, membuat hubungan semakin sulit diperbaiki. Lebih parahnya, ekspektasi yang tidak terpenuhi seringkali melahirkan kebiasaan menyalahkan. Kita cenderung fokus pada apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, daripada melihat kontribusi kita sendiri terhadap situasi tersebut. Misalnya, ketika pasangan tidak membantu pekerjaan rumah tangga, kita mungkin langsung berpikir, dia malas dan tidak peduli pada saya. Padahal, mungkin kita tidak pernah mengungkapkan dengan jelas bahwa kita membutuhkan bantuan, atau mungkin pasangan kita sibuk dengan masalah lain yang tidak kita sadari. Menyalahkan orang lain menciptakan rasa permusuhan dalam hubungan, yang pada akhirnya hanya memperburuk masalah. Selain itu, ekspektasi yang tidak terpenuhi juga memiliki dampak pada kesejahteraan emosional kita sendiri. Ketika kita terus-menerus merasa kecewa atau marah karena orang lain tidak memenuhi harapan kita menciptakan pola pikir negatif yang membuat kita sulit untuk merasakan kebahagiaan. Kita menjadi terlalu fokus pada apa yang salah dalam hubungan, sehingga lupa menghargai apa yang benar. Misalnya, jika seorang teman tidak hadir di acara penting, kita mungkin mengabaikan fakta bahwa mereka telah mendukung kita dalam banyak hal lain di masa lalu. Pola pikir ini membuat kita lebih cenderung melihat hubungan sebagai sumber stres daripada kebahagiaan.
Ekspektasi yang tidak terpenuhi juga seringkali memunculkan rasa tidak aman dalam hubungan. Ketika seseorang gagal memenuhi harapan kita mungkin mulai meragukan komitmen mereka terhadap hubungan tersebut. Dalam hubungan romantis, ini bisa menyebabkan kecemburuan, keraguan, atau bahkan keinginan untuk mengendalikan pasangan. Dalam hubungan persahabatan, ini bisa menyebabkan jarak emosional yang sulit dijembatani. Kita menjadi terlalu fokus pada ketidaksempurnaan orang lain, sehingga sulit untuk melihat mereka secara objektif dan menerima mereka apa adanya. Dampak jangka panjang dari ekspektasi yang tidak terpenuhi adalah rusaknya hubungan. Setiap kali seseorang mengecewakan kita menambah beban emosional dalam hubungan tersebut. Beban ini, jika tidak diatasi, akan terus menumpuk hingga akhirnya membuat hubungan terasa terlalu berat untuk dijalani. Kita mungkin mulai menghindari orang tersebut, berhenti berkomunikasi, atau bahkan memutuskan hubungan sama sekali. Pada akhirnya, ekspektasi yang tidak terpenuhi bukan hanya merusak hubungan yang kita miliki dengan orang lain, tetapi juga menciptakan rasa kesepian dan isolasi dalam hidup kita. Namun, yang seringkali tidak kita sadari adalah bahwa kita juga memiliki peran dalam menciptakan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kita seringkali lupa bahwa orang lain adalah individu dengan kebutuhan, prioritas, dan keterbatasan mereka sendiri. Dengan terus-menerus menuntut agar mereka memenuhi harapan kita secara tidak sengaja menciptakan tekanan yang merusak hubungan. Kita lupa bahwa hubungan yang sehat bukan tentang menuntut orang lain untuk berubah, tetapi tentang menerima mereka apa adanya. Kesimpulannya, ekspektasi yang tidak terpenuhi memiliki dampak yang sangat luas pada hubungan dan kesejahteraan emosional kita. Mereka menciptakan rasa kecewa, frustrasi, dan ketidakpuasan yang merusak hubungan dari dalam. Namun, dengan menyadari bahwa ekspektasi ini adalah bagian dari pola pikir kita sendiri, kita dapat mulai mengambil langkah untuk melepaskannya. Dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, kita tidak hanya membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat, autentik, dan bahagia. 4. Solusi stoik. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kita berbicara tentang solusi untuk mengatasi ekspektasi yang tidak realistis, kebijaksanaan stoik menawarkan jawaban yang luar biasa sederhana, tetapi sangat mendalam, melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Solusi ini bukan berarti menyerah, tidak peduli, atau membiarkan orang lain bertindak semaunya. Sebaliknya, ini adalah tentang membebaskan diri dari beban emosi yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, perilaku, tindakan, atau respons orang lain. Filosofi stoik yang diajarkan oleh para pemikir besar seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca, berpusat pada satu prinsip inti. Kita hanya memiliki kendali penuh atas pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Segala sesuatu di luar itu, termasuk bagaimana orang lain bertindak, adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Ketika kita memahami dan menerapkan prinsip ini, kita dapat mengurangi rasa frustrasi, kecewa, dan sakit hati yang disebabkan oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi. Bayangkan ini. Anda memiliki rekan kerja yang sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Ekspektasi Anda mungkin adalah bahwa mereka harus tepat waktu, seperti Anda. Ketika mereka gagal memenuhi harapan itu, Anda merasa kesal, bahkan mungkin marah. Namun, menurut filosofi stoik, reaksi ini muncul karena Anda mengharapkan sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Anda tidak dapat mengatur perilaku rekan kerja Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons situasi tersebut. Alih-alih merasa frustrasi, Anda dapat menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki cara kerja yang berbeda, dan memilih untuk menyesuaikan strategi kerja Anda sendiri agar tetap produktif tanpa tergantung pada mereka. Prinsip stoik ini mengajarkan bahwa melepaskan ekspektasi bukan berarti menurunkan standar atau membiarkan orang lain memperlakukan Anda dengan buruk. Melepaskan ekspektasi berarti menerima kenyataan bahwa orang lain adalah individu dengan kepribadian, prioritas,
dan keterbatasan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak selalu memenuhi harapan Anda, tetapi itu tidak berarti mereka tidak peduli atau tidak berharga dalam hidup Anda. Dengan kata lain, melepaskan ekspektasi adalah tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa membebani mereka dengan naskah yang tidak pernah mereka setujui. Proses ini dimulai dengan kesadaran. Ketika Anda merasa kecewa atau frustrasi dalam sebuah hubungan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya harapkan dari orang ini? Dan, apakah ekspektasi ini realistis atau adil? Sebagai contoh, jika Anda merasa kecewa karena pasangan Anda tidak menanyakan bagaimana hari Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah memberitahu mereka bahwa saya membutuhkan perhatian lebih? Atau, apakah saya hanya mengandalkan asumsi bahwa mereka harus tahu apa yang saya inginkan? Dengan mengidentifikasi ekspektasi Anda dapat mulai membedakan antara kebutuhan yang wajar dan tuntutan yang tidak realistis. Langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan ekspektasi tersebut secara jelas. Banyak konflik muncul bukan karena orang lain sengaja mengecewakan kita, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang kita harapkan. Misalnya, daripada merasa marah karena pasangan Anda tidak membantu membersihkan rumah, cobalah mengatakan, "Aku merasa kewalahan hari ini. Bisakah kamu membantu dengan mencuci piring?" Dengan berbicara langsung dan jelas, Anda memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan Anda tanpa perlu menebak-nebak apa yang Anda inginkan. Namun, komunikasi saja tidak cukup. Anda juga perlu menerima kenyataan bahwa meskipun ekspektasi Anda telah dikomunikasikan, orang lain mungkin masih tidak memenuhinya. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memiliki keterbatasan atau prioritas mereka sendiri. Inilah saatnya untuk menerapkan prinsip stoik tentang detachment. Detachment berarti melepaskan keterikatan emosional terhadap hasil tertentu dan fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Dalam konteks hubungan, ini berarti melepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana orang lain bertindak dan menggantinya dengan fokus pada bagaimana Anda merespons situasi tersebut. Misalnya, jika seorang teman tidak hadir dalam acara penting Anda meskipun Anda telah memintanya dengan jelas, alih-alih merasa marah atau kecewa, Anda dapat memilih untuk memahami situasi mereka. Mungkin mereka memiliki alasan yang valid, atau mungkin mereka memang tidak mampu memenuhi harapan Anda. Dengan menerima kenyataan ini tanpa emosi negatif, Anda melindungi hubungan tersebut dari kerusakan lebih lanjut. Selain itu, melepaskan ekspektasi yang tidak realistis memungkinkan Anda untuk lebih menghargai apa yang orang lain lakukan, daripada berfokus pada apa yang tidak mereka lakukan. Ketika Anda berhenti mengukur tindakan mereka berdasarkan standar yang telah Anda tetapkan, Anda mulai melihat upaya mereka dengan lebih objektif. Sebagai contoh, pasangan Anda mungkin tidak selalu mengingat hari-hari spesial, tetapi mereka mungkin menunjukkan kasih sayang dengan cara lain, seperti memastikan Anda nyaman atau membantu Anda di saat sulit. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal positif, Anda tidak hanya mengurangi rasa frustrasi, tetapi juga memperkuat hubungan Anda. Manfaat lain dari melepaskan ekspektasi adalah terciptanya ruang untuk empati. Ketika Anda tidak lagi terjebak dalam kekecewaan terhadap orang lain, Anda dapat lebih memahami perspektif mereka. Anda mulai melihat bahwa mereka, seperti Anda, adalah manusia yang memiliki kelebihan, kekurangan, dan perjuangan mereka sendiri. Pemahaman ini membuka pintu bagi hubungan yang lebih autentik dan penuh pengertian. Namun, penting untuk diingat bahwa melepaskan ekspektasi adalah sebuah praktik, bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Dibutuhkan kesabaran, refleksi diri, dan ketekunan untuk membangun kebiasaan ini. Anda mungkin tergoda untuk kembali ke pola lama, tetapi dengan terus berlatih, Anda akan mulai merasakan kebebasan emosional yang datang dari tidak lagi terikat pada hasil yang berada di luar kendali Anda. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis bukan berarti Anda tidak memiliki harapan sama sekali dalam hubungan. Sebaliknya, ini berarti Anda menetapkan harapan yang sehat dan realistis, berdasarkan komunikasi yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang diri Anda sendiri dan orang lain. Dengan cara ini, Anda menciptakan hubungan yang tidak hanya lebih damai, tetapi juga lebih bermakna dan penuh penghargaan.
Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda sendiri. Ketika Anda memilih untuk melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, Anda tidak hanya membebaskan diri dari rasa frustrasi, tetapi juga membuka jalan menuju hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan. 5. Kisah transformasi. Sarah dan kekuatan melepaskan ekspektasi. Di sebuah kota kecil, hidup seorang wanita bernama Sarah, yang sepanjang hidupnya merasa terjebak dalam hubungan yang dingin dan penuh jarak dengan ayahnya, James. Sejak kecil, Sarah memimpikan sosok ayah yang hangat, penuh perhatian, dan selalu ada di saat dia membutuhkan. Ia membayangkan James sebagai pria yang akan memeluknya erat ketika ia sedih, memberi ucapan ulang tahun penuh kasih, atau sekadar menemaninya berbicara tentang harinya yang berat. Namun, kenyataan jauh dari itu. James adalah pria yang pendiam dan sibuk. Sebagian besar waktunya dihabiskan bekerja untuk memastikan keluarganya memiliki kehidupan yang layak. Namun, dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga, ia seringkali mengabaikan kebutuhan emosional Sarah. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan ulang tahun, dan tidak ada momen-momen kecil yang Sarah anggap penting. Sebagai gantinya, James menunjukkan kasih sayangnya melalui tindakan yang tidak kasat mata. Memastikan Sarah memiliki buku sekolah terbaik, memperbaiki sepeda yang rusak, atau menyelipkan uang tambahan di sakunya tanpa banyak bicara. Ketika Sarah tumbuh dewasa, jarak emosional antara mereka semakin lebar. Ia mulai melihat ayahnya sebagai pria yang dingin dan tidak peduli. Setiap ulang tahun yang terlewat tanpa ucapan selamat membuat Sarah merasa semakin terluka. Ia bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak bisa menjadi seperti sosok ayah di film-film, hangat, penyayang, dan penuh perhatian. Rasa kecewanya memuncak pada hari ulang tahunnya yang ke-30. James, seperti biasa, lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Itu adalah pukulan terakhir bagi Sarah. Pada sebuah acara keluarga beberapa hari setelah ulang tahunnya, Sarah akhirnya meluapkan emosinya. Dengan suara gemetar oleh kemarahan yang telah lama ia pendam, ia berkata, "Kenapa ayah tidak pernah peduli? Kenapa ayah tidak bisa menjadi sosok ayah yang aku butuhkan?" James terdiam. Ia tampak bingung dan terluka, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk dan menghindari kontak mata. Momen itu meninggalkan luka yang lebih dalam, tidak hanya bagi Sarah, tetapi juga bagi James. Malam itu, Sarah merasa hampa. Meski ia telah meluapkan semua kemarahannya, ia tidak merasa lega. Sebaliknya, ia merasa semakin jauh dari ayahnya. Dalam kebingungannya, ia mulai mencari jawaban. Ia membaca buku-buku tentang hubungan dan menemukan sebuah kutipan dari Epictetus, seorang filsuf Stoik, yang mengatakan, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu sendiri, bukan atas apa yang terjadi di luar dirimu. Ketika kamu menyadari ini, kamu akan menemukan kekuatan sejati." Kutipan ini menggugah Sarah. Ia mulai merenungkan apakah mungkin masalahnya bukan hanya pada perilaku ayahnya, tetapi juga pada ekspektasi yang ia pegang teguh selama ini. Sarah memutuskan untuk mempraktikkan filosofi Stoik. Ia mulai dengan mencatat ekspektasi yang selama ini ia miliki terhadap ayahnya. Ia menulis, "Aku ingin ayah menjadi lebih perhatian. Aku ingin ayah mengingat hari-hari penting. Aku ingin ayah mengungkapkan rasa sayang secara langsung." Namun, saat ia membaca ulang catatannya, ia menyadari sesuatu. Semua ekspektasi itu berasal dari gambaran ideal tentang seorang ayah, bukan dari kenyataan siapa James sebenarnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adil? Apakah aku pernah mencoba memahami bagaimana ayah menunjukkan kasih sayangnya? Apakah ayah benar-benar tidak peduli? Atau aku yang tidak melihat caranya menunjukkan cinta? Perlahan, Sarah mulai mengingat momen-momen kecil yang selama ini ia abaikan. Ia ingat bagaimana ayahnya selalu memastikan tangki bensin mobilnya penuh sebelum ia bepergian. Ia ingat bagaimana James diam-diam memperbaiki laptopnya ketika ia sedang tidur. Ia ingat bagaimana ayahnya menunggu di ruang tamu setiap kali ia pulang larut malam, meskipun tanpa sepatah kata. Momen-momen ini tidak terlihat besar,
Tetapi Sarah mulai menyadari bahwa itulah cara James menunjukkan kasih sayang. Dengan perspektif baru ini, Sarah memutuskan untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Alih-alih menuntut James berubah, ia memilih untuk menerima ayahnya sebagaimana adanya. Ia mulai membuka komunikasi dengan cara yang lebih sederhana, seperti bertanya, "Ayah, bagaimana harimu?" Atau mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang dilakukan James untuknya. Meski respons James tetap singkat dan terkadang dingin, Sarah tidak lagi merasa kecewa. Ia tidak lagi memandang ayahnya melalui lensa ekspektasi, tetapi melalui pemahaman bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri dalam menunjukkan kasih sayang. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada Sarah, tetapi juga pada James. Suatu hari, ketika mereka sedang menonton pertandingan sepak bola bersama, James tiba-tiba berkata, "Aku bangga padamu." Kalimat sederhana itu membuat Sarah tertegun. Ia tahu, bagi James, kata-kata itu memiliki bobot yang besar. Hubungan mereka tidak berubah secara dramatis, tetapi ada kehangatan baru yang sebelumnya tidak pernah dirasakan Sarah. Transformasi ini tidak hanya memperbaiki hubungan Sarah dengan ayahnya, tetapi juga mengubah cara ia melihat semua hubungan dalam hidupnya. Ia mulai melepaskan ekspektasi terhadap teman, pasangan, dan rekan kerjanya. Ketika seorang teman tidak segera membalas pesannya, ia tidak lagi merasa marah, tetapi berpikir, mungkin dia sedang sibuk. Ketika pasangan tidak memahami kebutuhannya, ia memilih untuk mengkomunikasikannya dengan jelas daripada berharap pasangan membaca pikirannya. Kisah Sarah adalah bukti bahwa melepaskan ekspektasi tidak realistis dapat membawa perubahan yang mendalam dalam hubungan. Dengan membebaskan orang lain dari naskah yang tidak pernah mereka setujui, kita menciptakan ruang untuk menerima mereka apa adanya. Kita mulai melihat bahwa kasih sayang dan perhatian tidak selalu muncul dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Pada akhirnya, melepaskan ekspektasi adalah tentang membebaskan diri kita sendiri dari rasa kecewa, frustrasi, dan luka yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Dari situ, hubungan yang lebih tulus dan autentik dapat tumbuh, membawa kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini kita cari. 6. Manfaat melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis adalah langkah kecil yang membawa dampak besar dalam hidup kita, terutama dalam hubungan. Kebiasaan ini bukan hanya tentang mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk kedamaian batin, hubungan yang lebih tulus, dan pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi manfaat luar biasa dari melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, mulai dari membebaskan diri dari beban emosional hingga menciptakan hubungan yang lebih autentik. 1. Membebaskan diri dari beban emosional. Ekspektasi yang tidak terpenuhi seringkali menjadi sumber frustrasi, kekecewaan, dan rasa sakit. Ketika kita melepaskan ekspektasi tersebut, kita secara otomatis membebaskan diri dari beban emosional yang datang bersamanya. Bayangkan bagaimana rasanya ketika Anda berhenti menunggu seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan Anda. Anda tidak lagi merasa kecewa ketika mereka tidak melakukan apa yang Anda inginkan, karena Anda telah menerima kenyataan bahwa perilaku mereka ada di luar kendali Anda. Dengan demikian, Anda menciptakan ruang untuk kedamaian batin dan kebebasan emosional. Sebagai contoh, seseorang yang melepaskan ekspektasi bahwa pasangan mereka harus selalu memahami perasaan mereka tanpa diberitahu, tidak akan lagi merasa marah atau sakit hati ketika pasangan tidak membaca suasana hati mereka. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak dilakukan pasangan, mereka dapat menghargai hal-hal kecil yang dilakukan pasangan dengan caranya sendiri. Rasa frustrasi yang sebelumnya menguasai pikiran mereka digantikan oleh rasa syukur dan ketenangan. 2. Membuka pintu untuk empati dan pemahaman. Ketika kita tidak lagi membebani orang lain dengan ekspektasi yang tidak realistis, kita menjadi lebih mampu melihat mereka sebagaimana adanya. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan, latar belakang, dan cara pandangnya sendiri yang membentuk tindakan mereka.
Melepaskan ekspektasi memungkinkan kita untuk mendekati hubungan dengan empati, bukan penghakiman. Misalnya, ketika seorang teman membatalkan rencana pada menit terakhir, alih-alih merasa marah atau kecewa, kita dapat mencoba memahami alasan mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi hari yang sulit atau membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Dengan melihat situasi dari perspektif mereka, kita tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dalam hubungan tersebut. 3. Menciptakan hubungan yang lebih autentik. Ekspektasi yang tidak realistis seringkali menciptakan tekanan dalam hubungan. Orang lain mungkin merasa harus memenuhi standar tertentu untuk mendapatkan penerimaan atau cinta kita. Hal ini tidak hanya melelahkan bagi mereka, tetapi juga menciptakan hubungan yang didasarkan pada tuntutan, bukan penerimaan. Ketika kita melepaskan ekspektasi tersebut, kita memberikan ruang bagi hubungan untuk tumbuh secara alami dan autentik. Sebagai contoh, dalam hubungan romantis, melepaskan ekspektasi tentang bagaimana pasangan seharusnya bertindak dapat membantu kita menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak lagi terjebak dalam pemikiran bahwa pasangan harus selalu romantis, peka, atau sempurna. Sebaliknya, kita mulai menghargai mereka untuk siapa mereka sebenarnya. Hubungan semacam ini lebih sehat, karena didasarkan pada penerimaan, bukan tuntutan. 4. Mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi. Banyak konflik dalam hubungan muncul karena ekspektasi yang tidak diungkapkan. Kita sering berharap orang lain tahu apa yang kita butuhkan tanpa harus memberitahukannya. Namun ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, kita merasa kecewa, marah, atau bahkan tersinggung. Dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, kita mengurangi potensi konflik yang tidak perlu. Selain itu, kebiasaan ini mendorong kita untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita. Misalnya, daripada merasa kesal karena pasangan tidak membantu pekerjaan rumah, Anda dapat mengatakan dengan jelas, "Aku merasa kewalahan. Bisakah kamu membantu mencuci piring malam ini?" Komunikasi seperti ini tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga membantu orang lain memahami apa yang Anda butuhkan tanpa harus menebak-nebak. 5. Membangun kedamaian batin dan stabilitas emosi. Salah satu manfaat terbesar dari melepaskan ekspektasi yang tidak realistis adalah terciptanya kedamaian batin. Ketika kita tidak lagi mengikat kebahagiaan kita pada bagaimana orang lain bertindak, kita menjadi lebih stabil secara emosional. Kita tidak lagi merasa marah atau sedih setiap kali seseorang gagal memenuhi harapan kita, karena kita memahami bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada mereka. Prinsip stoik yang terkenal, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu sendiri, menjadi sangat relevan di sini. Dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan kita. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh tindakan orang lain, melainkan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. 6. Menginspirasi orang lain untuk bertumbuh. Ketika kita melepaskan ekspektasi, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh. Ketika mereka merasa tidak lagi tertekan untuk memenuhi harapan yang tidak realistis, mereka lebih bebas untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Hubungan yang didasarkan pada penerimaan dan kepercayaan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran. Misalnya, seorang pasangan yang merasa diterima apa adanya cenderung lebih terbuka untuk belajar dan berkembang bersama. Mereka tidak merasa dihakimi atau dituntut untuk menjadi sempurna, sehingga mereka dapat fokus pada memperkuat hubungan dan saling mendukung. Hubungan semacam ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjadi contoh bagi orang lain di sekitar mereka. Kesimpulan, manfaat melepaskan ekspektasi yang tidak realistis tidak hanya terasa dalam hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga dalam cara kita menjalani hidup. Kebiasaan ini membebaskan kita dari rasa frustrasi, menciptakan kedamaian batin,
dan membuka pintu untuk hubungan yang lebih tulus dan autentik. Dengan memahami bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada tindakan orang lain, kita tidak hanya memperbaiki hubungan, tetapi juga memperkuat koneksi kita dengan diri sendiri. Pada akhirnya, melepaskan ekspektasi adalah langkah kecil yang membawa transformasi besar dalam hidup kita. Hubungan adalah cerminan dari bagaimana kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Di dalamnya, kita sering membawa harapan-harapan yang tidak terlihat, berharap orang lain memahami dan memenuhi keinginan kita tanpa perlu kata-kata. Namun, ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, rasa kecewa, frustrasi, dan jarak emosional pun muncul. Kita terjebak dalam lingkaran kekecewaan, seringkali tanpa menyadari bahwa sumbernya ada di dalam diri kita, bukan pada orang lain. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita melepaskan kendali atas hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, termasuk perilaku orang lain. Dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, kita membuka jalan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Kita belajar untuk menghargai keunikan mereka, memahami perjuangan mereka, dan menciptakan hubungan yang lebih autentik dan bermakna. Melepaskan ekspektasi bukan berarti menyerah atau mengabaikan kebutuhan kita, tetapi tentang membebaskan diri dari beban emosi yang tidak perlu. Ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri, kita menemukan kedamaian batin yang selama ini kita cari. Kita juga menciptakan ruang bagi hubungan untuk tumbuh secara alami, tanpa tekanan atau tuntutan yang tidak adil. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan menyadari ekspektasi yang Anda miliki dalam hubungan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini realistis? Apakah saya sudah mengkomunikasikannya dengan jelas? Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Sebagai manusia, kita tidak sempurna, begitu juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita tidak hanya membebaskan diri kita dari rasa frustrasi, tetapi juga menemukan kebebasan untuk mencintai dan menghargai orang lain dengan cara yang lebih tulus. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Lepaskan ekspektasi yang tidak realistis, ciptakan ruang untuk penerimaan, dan temukan kedamaian dalam diri Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tetapi juga dengan diri Anda sendiri. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada diri Anda.